Mbak, perkenalkan nama saya Pijan Anja ya Mbak yang jaga fotokopi hari ini. Hari ini bagaimana kabarnya Mbak? Baik ya Mbak. Mbak, yang di sini saya akan menjelaskan tentang VPAC Mbak. Apakah dulu Mbak pernah mendengarkan tentang VPAC? Baik Mbak, VPAC adalah proses mendapatkan vaginal setelah pernah melakukan kelahiran secara seksio cesaria atau pernah melahirkan secara SC, kemudian yang kedua melahirkan secara normal. Kemudian keuntungan dari VPAC ini yang pertama adalah mortalitas maternal lebih rendah atau kematian persalinan lebih rendah. Kemudian yang kedua proses pemulihannya lebih cepat. Yang ketiga adalah menurunkan resiko komplikasi operasi selama operasi, kemudian menurunkan resiko dampak buruk dari kehamilan berikutnya, kemudian kurangnya malposisi serta malforasi pada kandungan berikutnya, yaitu mengurangi plasenta yang posisinya tidak normal pada kandungan berikutnya ya Mbak. Kemudian tingkat kejadian trombosis vena atau perdarahan. Kemudian VPAC ini Mbak, yang pertama adalah kematian persalinan lebih rendah, kemudian proses pemulihannya lebih cepat, kemudian menurunkan resiko komplikasi pasca operasi, menurunkan resiko dampak buruk dari kehamilan berikutnya, berkurangnya malposisi atau posisi yang tidak normal dari plasenta pada kehamilan berikutnya, kemudian rendahnya tingkat kejadian trombosis vena atau perdarahan, meningkatkan bonding ibu dan anak atau meningkatkan kasih sayang antara ibu dan anak. Kemudian faktor yang mempengaruhi keberhasilan VPAC ini yang pertama adalah riwayat persalinan normal sebelum sesar. Kemudian yang kedua kelahiran lebih dari 2. Kemudian berat janin, usia ibu, indeks massa tubuh ibu atau berat badan ibu, obesitas yang memiliki keberhasilan VPAC kecil. Jadi kalau obesitas itu keberhasilannya kecil. Kemudian tinggi badan ibu, jarak dengan kehamilan yang lalu. Kemudian indikasi dari VPAC ini Mbak, yang pertama adalah tulang panggul berukuran besar. Kemudian yang kedua ukuran atau berat badan bayi normal dan tidak terlalu besar dari ukuran sebelumnya. Kemudian posisi bayi di dalam kandungan normal, yaitu kepala berada di bawah. Kemudian dari sayatan operasi sesar pada rahim ini letaknya rendah dan arahnya melintang atau horizontal. Kemudian hanya mengandung 1 bayi serta pernah 1 kali operasi sesar sebelumnya dan bukan dengan sayatan vertikal. Kemudian tidak memiliki kondisi kronis yang dapat membuat proses melahirkan secara normal berisiko seperti plasenta previa atau fibroid. Plasenta previa ini adalah plasenta yang letaknya di bawah menutup jalan lahir ya Mbak. Kemudian belum pernah operasi berat pada rahim seperti kista dan lain-lain. Kemudian belum pernah mengalami rahim robek di kehamilan sebelumnya. Kemudian kontraindikasi untuk VPAC ini yang pertama adalah memiliki berat badan berlebih atau mengalami obesitas. Kemudian berusia lebih dari 40 tahun, bobot bayi di dalam kandungan mencapai lebih dari 4 kilo, usia kehamilan melebihi 40 minggu, kemudian kehamilan sekarang dan sebelumnya ini berjarak kurang dari 18 bulan, kemudian mempunyai gangguan seperti preeklamsia atau tekanan darah tinggi pada kehamilan, kemudian pernah melakukan persalinan sesar dengan sayatan rahim vertikal atau pernah operasi sesar lebih dari 1 kali, hamil bayi kembar 3 atau lebih. Kemudian kontraindikasi yang relatif untuk VPAC ini yang pertama parut uteri multiple atau bekas luka di rahim itu lebih dari 1. Kemudian faktor
lain yang berhubungan dengan resiko ruptur uteri ini lebih dari 1% atau faktor yang berhubungan dengan resiko sobeknya rahim. Kemudian resiko VBAC ini Mbak, yang pertama kegagalan melahirkan secara spontan dengan sempurna. Kemudian ruptur uteri yaitu perdarahan, infeksi, cacat pada bayi, kemudian histerektomi. Kemudian persiapan untuk VBAC ini yang pertama adalah memutuskan melahirkan dengan VBAC. Kemudian siapa penolong persalinan ibu? Di sini penolong harus sesuai dengan kebutuhan khusus bagi kondisi ibu. Kemudian yang ketiga, tempat persalinan juga harus disesuaikan dengan kondisi khusus ibu. Pendamping persalinan, donor darah, kemudian alat transportasi ke tempat persalinan, biaya persalinan, kemudian pengambil keputusan utama maupun alternatif, kemudian perlengkapan ibu dan bayi. Apakah ada yang ditanyakan Mbak? Apakah sudah jelas mengenai VBAC ini? Jadi VBAC ini nanti dilakukan jika persalinan sebelumnya pernah sesar ya Mbak, ya. Itu hanya 1 kali, belum sesar hanya 1 kali. Kalau sudah lebih dari 2 kali itu tidak boleh melakukan VBAC. Iya. Terima kasih Mbak.